Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang enzim. Enzim disebut juga biokatalisator, yang merupakan suatu senyawa protein yang memiliki kemampuan mengatalisis. Suatu katalisator seperti enzim berfungsi meningkatkan kecepatan laju reaksi kimia, tetapi ia tidak ikut bereaksi. Tanpa enzim, reaksi-reaksi biokimia akan berjalan sangat lambat. Selanjutnya ada struktur enzim. Struktur enzim terdiri dari yang pertama ada apoenzim. Apoenzim merupakan komponen enzim yang terdiri dari protein. Yang kedua ada haloenzim. Haloenzim merupakan gabungan antara apoenzim dan kofaktor. Apa itu kofaktor? Kofaktor merupakan enzim yang bukan protein. Kofaktor sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada kofaktor organik yang terdiri dari vitamin, flavin, atau hem. Yang kedua ada kofaktor anorganik yang terdiri dari ion-ion Mg2+, Mn2+, atau Cu+, yang merupakan ion-ion logam. Ion-ion logam tersebut berfungsi sebagai pusat katalis primer, sebagai tempat mengikat substrat, sebagai stabilisator agar enzim tetap aktif. Selanjutnya ada metaloenzim. Metaloenzim merupakan enzim yang memerlukan ion logam sebagai kofaktornya. Berdasarkan kekuatan ikatan kepada enzim dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada koenzim, yang gugus ikatannya tidak kuat dan mudah didialisi. Contohnya piridoksal fosfat, NAD+ dan NADP+. Dalam menjalankan fungsinya, koenzim harus bergabung dengan apoenzim untuk membentuk haloenzim. Haloenzim yang terbentuk bersifat spesifik dan substrat. Yang kedua ada gugus prostetik. Gugus yang terikat kuat pada enzim dan tidak terurai dalam larutan. Contohnya flavin adenin dinukleotida, yaitu gugus prostetik dari enzim suksinat dehidrogenase, dan hem, yaitu gugus prostetik dari sitokron C. Selanjutnya ada cara kerja enzim yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tentang cara kerja enzim teori yang kedua. Teori yang kedua adalah teori induced feed. Teori ini menyatakan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang mudah menyesuaikan dengan bentuk substratnya. Dengan kata lain, bentuk sisi aktif enzim bersifat fleksibel. Pada saat substrat bertemu dengan enzim, maka sisi aktif enzim berubah sedemikian rupa sehingga cocok dengan substrat dan terbentuklah kompleks enzim substrat. Setelah terjadi reaksi dan produk telah terbentuk, enzim akan lepas. Pada saat ini tidak menutup kemungkinan substrat lain bergabung dengan enzim. Pada saat ini pula enzim tidak aktif lagi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Enzim sebagai protein akan mengalami denaturasi jika suhunya dinaikkan. Akibatnya, daya kerja enzim menurun. Suhu rendah tidak akan merusak enzim, namun enzim tidak dapat bekerja. Semakin tinggi suhu, semakin naik pula laju reaksi kimia, baik yang dikatalis maupun tidak. Pada suhu ruang, enzim masih dapat bekerja dengan baik, walaupun tidak maksimal atau tidak optimum. Sekian dari saya, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang selanjutnya. Semua, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah pH. pH atau yang biasa kita sebut dengan derajat keasaman, bila ada perubahan pada pH medium, sangat mempengaruhi laju reaksi yang dikatalisis. Jadi, enzim bekerja maksimal pada pH optimum. pH optimum adalah pH di mana enzim menyebabkan laju reaksi yang maksimal. Pada pH yang sedikit atau di bawah optimum, efektivitas enzim akan berkurang, sehingga menyebabkan perubahan pada pH. Dampaknya dari perubahan pH tersebut adalah yang pertama, perubahan bentuk protein penyusun enzim. Dan yang kedua adalah perubahan pada sisi aktif enzim yang menghalangi perlekatan molekul substrat pada sisi aktif enzim, sehingga reaksi katalisis enzim gagal terjadi. Contohnya, enzim petialin di mulut hanya bisa bekerja pada pH netral, sedangkan enzim pepsin di lambung bekerja pada pH asam. Sebaliknya juga, enzim tripsin di usus bekerja pada pH basa. Nah, karena molekul enzim pada umumnya adalah protein globular, bentuk dan fungsinya dapat dipengaruhi oleh perubahan pH cairan di sekitarnya. Enzim memiliki pH optimum yang dapat bersifat basa maupun asam, tergantung di mana itu digunakan. Sebagian besar enzim memiliki pH optimum antara 6 sampai 8. Dan perubahan pH itu mengakibatkan sisi aktif enzim berubah keefektifannya dalam membentuk kompleks enzim substrat, sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Yang kedua, yang saya akan jelaskan selanjutnya adalah jumlah enzim. Makin banyak jumlah enzim, maka semakin cepat juga laju reaksi yang dikatalisis, hingga mencapai kecepatan maksimum. Setelah mencapai kecepatan maksimum, penambahan jumlah enzim tidak mempercepat lagi laju reaksi, sehingga kecepatan reaksinya itu menjadi konstan atau stabil. Nah, di sini bisa dilihat, begitu semua substrat terikat dan menciptakan suatu reaksi, itu sudah tidak bisa ditambahkan lagi kecepatannya, sehingga kecepatannya menjadi konstan. Karena bertambahnya konsentrasi substrat pada suatu reaksi akan meningkatkan kecepatan reaksi saat jumlah enzim pada reaksi itu tetap. Tetapi, saat seluruh sisi aktif enzim sedang bekerja, penambahan konsentrasi substrat tidak bisa lagi meningkatkan kecepatan reaksi. Dengan begitu, akan menunjukkan jika kecepatan reaksi sudah mencapai titik maksimum atau titik batas limitnya, peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapai kecepatan yang konstan atau stabil, yaitu jika seluruh enzim mengikat seluruh substratnya. Terima kasih, sekian dari penjelasan saya dan akan dilanjutkan lagi oleh teman. Kita bakal belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yaitu ada konsentrasi substrat. Jika makin tinggi konsentrasi substrat, maka makin cepat laju reaksi yang terjadi hingga mencapai kecepatan maksimum. Setelah mencapai kecepatan maksimum, penambahan substrat tidak akan mempercepat laju reaksi sehingga laju reaksi menjadi konstan. Dan yang di sebelah kanan itu merupakan grafik dari konsentrasi substrat. Selanjutnya ini ada inhibitor. Inhibitor adalah senyawa kimia yang menghambat kerja enzim. Inhibitor menghambat kerja enzim dengan cara menempati sisi aktif enzim. Jika makin banyak jumlah inhibitor, maka makin lambat laju reaksi yang dikatalisis oleh suatu enzim. Selanjutnya ini ada contoh dari inhibitor. Yang pertama itu ada garam-garam logam berat seperti air raksa. Yang kedua ada senyawa yodium, fluorida, sianida, dan karbon monoksida. Selanjutnya ini ada macam-macam penghambatan enzim. Yang pertama ini yang bersifat reversible atau dapat balik. Inhibitor reversible ini dinamakan demikian karena penghambatannya bersifat reversible atau dapat kembali ke semula. Inhibitor reversible dibagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif ini bersaing dengan substrat untuk berkaitan dengan sisi aktif enzim. Penghambatan dapat dihilangkan dengan menambahkan konsentrasi
konsentrasi substrat. Contohnya ini ada malonat dan oksaloksinat. Yang kedua ini ada inhibitor non-kompetitif. Biasanya berupa senyawa kimia yang tidak mirip dengan substrat dan berkaitan pada sisi selain sisi aktif enzim. Ikatan tersebut menyebabkan perubahan bentuk enzim. Contoh dari inhibitor non-kompetitif ini adalah antibiotik penisilin yang mengganggu kerja enzim penyusun dinding sel bakteri. Yang di bawah ini adalah gambar dari inhibitor. Yang A itu adalah inhibitor kompetitif dan yang B adalah inhibitor non-kompetitif. Selanjutnya, ada yang bersifat irreversible. Inhibitor jenis ini berkaitan dengan sisi aktif enzim secara kuat sehingga tidak dapat terlepas. Enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Contohnya itu adalah diisoprofil fluorofosfat yang menghambat asetkolin eterase. Ya guys, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari tema saya, kerja enzim. Kerja enzim merupakan molekul besar yang bekerja dengan cara bereaksi dengan senyawa lain atau yang disebut substrat untuk membentuk suatu kompleks enzim substrat. Kompleks itu bersifat sementara dan terbentuk pada bagian penting molekul enzim yang disebut sisi aktif. Sisi aktif enzim umumnya terdapat pada permukaan enzim. Kompleks enzim substrat itu kemudian akan terpecah untuk membentuk produk, meninggalkan suatu molekul enzim yang akan mengatalisis reaksi kimia lain. Sebagai contoh, satu molekul katalase suatu enzim intraseluler yang mengatalisis pemecah hidrogen peroksida dapat mengubah 5,6 juta molekul substrat per menit dalam kondisi optimal. Terus ada reaksi kimia katalisis oleh enzim tidak berjalan spontan tetapi melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, pembentukan kompleks enzim substrat. Yang kedua, modifikasi substrat membentuk enzim yang masih terikat dengan substrat. Yang ketiga, pelepasan produk dari ikatan molekul enzim. Lalu ada cara kerja enzim. Yang pertama itu lock and key atau teori gembok dan anak kunci. Sisi aktif enzim bersifat spesifik dan tidak fleksibel. Maka bentuk enzim dengan bentuk substrat memiliki bentuk yang spesifik sampai menghantarkan produk yang berasal dari substrat. Untuk enzim atau ikut bereaksi. Maka Anda pernah merasakan saat makan nasi atau karbohidrat lainnya terjadi perubahan rasa di lidah dari tawar menjadi manis. Tahukah Anda apa yang menyebabkan perubahan rasa itu? Perubahan itu disebabkan karena reaksi yang dilakukan oleh enzim. Enzim atau disebut juga biokatalisator merupakan suatu senyawa protein yang memiliki kemampuan mempercepat suatu reaksi biologi dalam tubuh. Komponen enzim terdiri atas apoenzim yang merupakan protein dan komponen non-protein yang dinamakan kofaktor. Sifat-sifat enzim antara lain berupa protein, bersifat spesifik terhadap substrat, dan menurunkan energi aktivasi. Ada dua cara kerja enzim. Pertama, yaitu enzim bekerja dengan mekanisme gembok dan anak kunci, hanya substrat yang sesuai dengan sisi aktif enzim yang dapat bereaksi. Kedua, yaitu bekerja dengan bentuk sisi aktif enzim berubah pada saat molekul substrat melekat. Faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim diantaranya suhu, pH, konsentrasi substrat, konsentrasi enzim, dan inhibitor. Dengan adanya enzim, metabolisme dalam tubuh berjalan dengan lancar.